ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Roh Kudus. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami datang hanya kepada Yesus Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Kami datang kepada firman yang hidup. Haleluya. Glory, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap kami pribadi masing-masing. Engkau melihat semua kehidupan Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kehidupan Tuhan. Engkau memberikan nafas kehidupan bagi setiap manusia Tuhan. Terima kasih telah firman-Mu Tuhan, telah kebenarannya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, membawa seluruh kehidupan kami, mempersembahkan ini kepada Engkau Tuhan. Secara khusus Tuhan, Eliezer Ken Kaleb Tuhan, datang kepada Engkau, memberi dirinya untuk dibaptis Tuhan Yesus, untuk menggenapi firman-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan Yesus bahwa sepatutnya lah kami melakukan itu, untuk kami menggenapi rencana atau kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus katakan kebenaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati baptisan ini Tuhan. Biarlah sungguh hidupnya Tuhan Yesus. Engkau yang memakai dia, menguasai dia, mengurapi dia. Karena dia mempersembahkan hidupnya kepada Engkau, dia percayanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, berkuasalah Roh Kudus, beracara di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu, intimidasi, roh pendakwa, kuasa-kuasa kegelapan, kutuk-kutuk keturunan, roh-roh yang disembah-sembah nenek moyang kami dulu, ini disembah-sembah oleh nenek moyang Ken dulu yang coba mengganggu Ken, yang coba mengganggu kami, segala penyakit dan kelemahan tubuh, semuanya itu dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus saat ini juga. Kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus menghancurkan semua kutuk dan dosa. Darah Yesus menghancurkan semua bekerja bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja, berkaryalah Roh Kudus, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Salam. Kepada Tuhan kan? Datang kepada Tuhan kan? Ya kan? Ya. Membawa seluruh hidupmu, benar kan? Ya. Firman Tuhan bilang begitu. Ya. Matius 3. Matius 3 ayat 13. Mulai 13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Tuhan Yesus. Yang waktu Tuhan Yesus jadi manusia. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab Yohanes,
Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah hal itu terjadi. Biarlah aku dibaptis, itu maksudnya. Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kita dibaptis itu untuk menggenapi kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, baptisan itu adalah lambang kepercayaan. Itu baptis itu simbol, dia sebagai suatu lambang. Ya. Nah, firman Tuhan bilang, biarlah itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kenapa kita menggenapi kehendak Allah? Kenapa Tuhan Yesus dia harus dibaptis? Dia bukan berdosa, dia bukan orang yang harus bertobat, karena dia harus menanggung dosa kita supaya kita selamat. Makanya dia harus mati. Baptisan itu adalah lambang. Baptisan itu artinya dikuburkan, lambang kematian. Makanya kita juga harus bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita, kata Tuhan Yesus, menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi kita dibaptis itu karena kehendak Allah, supaya apa? Supaya kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Supaya kita mati terhadap dosa. Tuh. Ya. Supaya kita mati terhadap dosa. Bisa nggak kita orang sudah dibaptis berbuat dosa lagi? Bisa, tetapi harus minta ampun sama Tuhan cepat. Kalau orang yang sudah lahir baru, dia nggak mau lagi hidup dalam dosa. Ya, seperti ikan nggak bisa dia hidup di darat, tetapi dia harus langsung dimasukkan ke dalam air. Karena habitat kita bukan di dosa lagi. Bisa nggak orang yang udah ikut Tuhan Yesus berdosa jatuh dalam dosa? Bisa, tetapi dia harus minta ampun, menyesal akan dosanya. Ngerti nggak? Nggak mau lagi hidup dalam dosa. Tuh, karena upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Tuhan bilang, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, supaya kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Tuhan Yesus. Kita hidup bagi Yesus. Ngerti nggak? Ya, kita mati bagi dosa. Karena apa Tuhan Yesus dibaptis? Karena dia menanggung dosa manusia. Ya, karena dia memikul dosa manusia dalam tubuhnya. Ya, ngerti kamu? Ngerti? Itu makanya Tuhan Yesus baptis. Dia harus menanggung dosa kita. Itu makanya dia harus mati. Harusnya kita yang mati, tapi dia yang menggantikan kita, supaya kita boleh hidup yang makanya kita harus percaya. Jadi orang yang dibaptis kemarin adalah orang yang barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang percaya. Kamu percaya pada Tuhan Yesus? Oh, Yesuslah Tuhan, sungguh-sungguh, ya. Dan orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat. Bertobatlah, hendaklah kamu memberikan dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Maka kamu akan untuk pengampunan dosamu, dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu menerima karunia Roh Kudus? Ya. Mau mati hidupmu bagi dosa? Hah? Mau mati hidupmu bagi dosa? Hidupmu mati terhadap dosa? Hidupmu mati terhadap dosa, kamu gak mau hidup dalam dosa lagi? Hah? Sungguh-sungguh? Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus disalib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus baptis. Ya, lambang dari kematian. Jadi kita juga mati dan bangkit bersama Yesus. Kita mati bersama Tuhan Yesus dan kita hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Kita hidup hanya bagi Allah, itu kata firman Tuhan. Ya, kita hidup hanya bagi Yesus. Itu makanya demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, supaya kita juga mati bagi dosa, mati, nggak mau lagi hidup dalam dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Nah itu, ya. Karena kita tahu Roma 6:6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, ya,
Ya, ayat mulai 5 Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, supaya kita nggak hilang kuasanya. Ya, manusia lama kita turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, kamu mau mati bersama Kristus? Hah? Mau hidup bersama Yesus? Jawab. Hah? Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Begitu juga mau tidak berkuasa lagi atas kita. Kematian yang kekal itu nggak berkuasa lagi atas kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita juga hidup bagi Allah. Kamu hidup bagi Allah, bagi Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kamu sudah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kamu juga Enok ya, hilang, sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus Yesus, bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah itu. Ya. Siap kamu dibaptis jadi lahir baru? Hah? Dengan demikian, ya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kamu mau hidup dalam hidup yang baru bersama Yesus, hidup dalam rencananya, dalam kehendaknya, sungguh-sungguh. Ayo kita dibaptis, kita baptis. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Eleazar dan Kaleb sudah mendengar firman-Mu, dan dia mau dibaptis bersama-sama dengan Engkau sebagai lambang Tuhan, dikuburkan, mati bersama Tuhan, mati terhadap dosa, dan dia bangkit bersama-sama dengan Tuhan, bangkit bersama Yesus, memperoleh hidup yang baru, dan hidup hanya bagi Tuhan Yesus. Hidupnya adalah hidup bagi Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mau turun ke dalam air Tuhan. Ken mau menerima baptisan. Urati kami, urati hamba juga yang membaptisnya. Urati Kento yang dibaptis. Dalam nama Yesus, pimpin dan Roh Kudus. Teguhkan janji-Mu, teguhkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami terbatas untuk menerima, untuk menyampaikan dan menerima firman-Mu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kebenaran-Mu itu yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus, Engkau bekerja Tuhan melebihi pengertian kami. Engkau bekerja melebihi pengertian kami, melebihi pengetahuan kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan, dan kami datang hanya kepada Engkau Yesus Tuhan, firman yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau turun ke air dan kami menerima baptisannya Tuhan. Haleluya, amin, amin. Tunggu. Ya. Jangan ketawa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu. Memberi diriku kepada Engkau. Dan aku memberi diriku dibaptis dengan benar dengan dakwah. Aku mau mati bersama, bangkit bersama Engkau, menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, aku persembahkan hidupku mulai hari ini kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Pak. Nggak usah. No, kamu sukses. Tenggelamnya susah. Nah, pegang hidungmu nanti. Itu di hidungmu. Ayo. Enggak seimbang. Gitu. Di dada, taruh di hidungmu. Itu nanti. Dah. Bisa. Bapak, terima kasih untuk Eleazar dan Kaleb. Dalam nama Tuhan Yesus,
Ini waktunya Tuhan Yesus. Ini saatnya. Dalam nama Yesus, hamba sebagai hamba-Mu Tuhan, dengan otoritas yang Kau sudah berikan, membaptis dia, membaptis saya diajarkan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, jadilah engkau menjadi manusia yang baru. Hidupnya yang lama sudah berlalu dalam nama Yesus. Engkau sudah dikubur dan bangkit bersama Yesus. Dalam nama Yesus, semua penyakit dikuburkan bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk-kutuk yang dari nenek moyang dikuburkan. Dalam nama Yesus, dilepaskan di tempat ini. Kau dikuburkan, kau bangkit bersama Yesus menjadi manusia yang baru. Hidup yang lama, semua kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di dalam kubur Yesus. Dalam nama Yesus, engkau sudah dikuburkan dan bangkit bersama Yesus. Tidak ada bagian kuasa-kuasa lain lagi menguasai kau. Hidupmu sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, hidup yang lama sudah dikuburkan. Kau hidup dalam hidup yang baru. Penyakit Tuhan Yesus yang tanggung. Segala kuasa-kuasa lain dalam nama Yesus dia hancurkan. Semua kutuk-kutuk sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Sebab engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah kau kuat. Bertumbuhlah kau dalam Tuhan Yesus. Biarlah hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus dan melayani Tuhan seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Dalam nama Yesus engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Hidupnya milik kepunyaan Tuhan Yesus sepenuhnya dan kau hidup hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin. Foto dulu sayang. Kan sudah dibaptis. Puji Tuhan. Jangan maju, kita mau foto dulu sayang. Mundur dulu sama papi. 1 2. Oke, lihat sini sayang. 1 2 3. Lihat ke mami sayang. Kenapa matamu perih? Lihat sini 1 2, tanganmu taruh di bawah. Nah, gitu, papi. 1 2 3. 1 2. Dia pokoknya bikin ya. Gak apa-apa, nanti dibagi. Dah. No. Kamu salah mandi. Di situ Tuhan aja. Yesus, terima kasih semuanya sudah kami lakukan Tuhan. Nok dekat nok. Genapilah janji-Mu, genapi kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa kalian menggenapi kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Bawa kalian Tuhan untuk mengerjakan keselamatannya. Bawa dia untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan yang Kau percayakan. Berikan dia hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Berikan dia hati yang takut akan Engkau. Dalam nama Yesus kali itu berkati Tuhan. Dan kami sudahi Tuhan, kami selesai Tuhan baptisan. Dan Tuhan yang memeteraikannya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Foto sama mami yuk, dari pinggir aja. Fotonya. Dari sini ya bisa ya, langsung pencet yang bulat ya. Angkat lagi di sini. Yang bulat. Jangan dulu Pak, tunggu Pak. Aku foto sama aku ya. Kan mama ada di atas, pakai baju baptis tuh. Kamu udah tahu? Ada no. Di atas. Pakai ini kah? Pakai HP mami kah? Itu langsung yang biru. Ken. Gak kelihatan, maminya cuma setengah tinggi. Mudahlah kamu HP-mu tuh sini. Aduh, sirutnya nanti aja. Sibuk matiin deh, sibuk ngapain sih? Perlu banget. Aduh, kelihatan nggak papinya ya? Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Nengok sini no, nah. Udah tadi. Kalau kita bersama-sama ya, sini sama-sama ya. Udah lah. Tinggal diginiin pakai timer. Ini kan lagi video. Geser lagi bang. 1, 2, 3.